أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن
فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع أهم خير أم قوم تبع أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم
ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة أمين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون Sadaqallahul azim. Terjemah surah Ad-Dukhan atau Kabut. Surat Makkiyah diturunkan pada periode Mekah. Surat ke-44 terdiri dari 59 ayat. Pada juz yang ke-25. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim. 2. Demi kitab Al-Quran yang jelas. 3. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Malam Al-Quran yang pertama kali diturunkan. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Segala perkara yang berhubungan dengan kehidupan makhluk seperti hidup mati, rezeki, nasib baik dan nasib buruk. 5. Yaitu urusan dari sisi kami, sungguh kamilah yang mengutus rasul-rasul. 6. Sebagai rahmat dari Tuhanmu, sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. 7. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya jika kamu orang-orang yang meyakini. 8. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu. 9. Namun mereka dalam keraguan, mereka bermain-main. 10. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Bencana kelaparan yang menimpa kaum Quraisy karena mereka menentang Nabi Muhammad SAW. 11. Yang meliputi manusia inilah azab yang pedih. 12. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, karena azab itu dari kami, sungguh kami akan beriman. 13. Bagaimana mereka dapat menerima peringatan padahal sebelumnya pun seorang Rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. 14. Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, yaitu orang yang menerima ajaran dari orang lain dan orang gila. Nabi Muhammad SAW dituduh menerima pelajaran dari seorang yang bukan bangsa Arab bernama Ad-Das yang beragama Nasrani. 15. Sungguh kalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar. 16. Ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras. Hantaman yang keras itu terjadi pada perang Badar, ketika orang-orang musyrik dipukul mundur sehingga menderita kekalahan dan banyak di antara pemimpin mereka yang tewas. Kami pasti memberi balasan. 17. Dan sungguh sebelum mereka kami benar-benar telah menguji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia. 18. Dengan berkata, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah Bani Israel. Sungguhnya aku adalah utusan Allah yang dapat kamu percaya. Asbabun Nuzul ayat 10-16. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kondisi parah ini
Kondisi parah ini disebabkan karena penduduk Quraisy terkala mengingkari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau berdoa agar mereka ditimpa masa-masa paceklik seperti yang pernah terjadi pada masa Nabi Yusuf. Kemudian mereka benar-benar didera kekeringan dan kemiskinan sehingga mereka sampai memakan tulang. Lalu ada seorang laki-laki yang melemparkan pandangnya ke langit. Saking lelahnya, ia seakan melihat ada gumpalan awan yang menggelayut di antara dirinya dengan langit. Kemudian Allah menurunkan Quran surat 44, 10-11. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian datang dan beliau ditanya, wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah agar mengirimkan hujan kepada Bani Mudar. Kondisi mereka sungguh mengenaskan. Setelah itu beliau mendoakan mereka, lalu turunlah Quran surat 44 ayat 15. Namun setelah mereka hidup makmur, mereka kembali berbuat maksiat. Allah kemudian menurunkan Quran surat 44 ayat 16. Ancaman siksa pada ayat 16 ini terbukti pada perang Badar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Ayatnya adalah, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Yang meliputi manusia inilah azab yang pedih. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami, sungguh kami akan beriman. Bagaimana mereka dapat menerima peringatan padahal sebelumnya pun seorang Rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, dia itu orang yang menerima ajaran dari orang lain dan orang gila. 15. Sungguh kalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar. 16. Ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras, kami pasti memberi balasan. Terjemah ayat 19. Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata. 20. Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dan dari ancamanmu untuk merajamku. 21. Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhannya, sungguh mereka ini adalah kaum yang berdosa, segerakan azab kepada mereka. 23. Allah berfirman, karena itu berjalanlah dengan hamba-hambaku pada malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar. 24. Dan biarkanlah laut itu terbelah, sesungguhnya mereka bala tentara yang akan ditenggelamkan. 25. Betapa banyak taman dan mata air yang mereka tinggalkan. 26. Juga kebun-kebun serta tempat-tempat kediaman yang indah. 27. Dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana. 28. Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. 29. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu. 30. Dan sungguh telah kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan. 31. Dari siksaan Fir'aun. Sungguh dia itu orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas. 32. Dan sungguh kami pilih mereka Bani Israel dengan ilmu kami di atas semua bangsa pada masa itu. 33. Dan telah kami berikan kepada mereka di antara tanda kebesaran kami sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata, seperti naungan awan, turunnya man dan salwa, terpancarnya air dari batu, dan terbelahnya laut merah. 34. Sesungguhnya mereka kaum musyrikin itu pasti akan berkata. 35. Tidak ada kematian selain kematian di dunia ini dan kami tidak akan dibangkitkan. Orang-orang musyrik Makkah mengingkari bahwa setelah mati manusia akan dihidupkan kembali. 36. Maka hadirkanlah kembali nenek moyang kami jika kamu orang yang benar. 37. Apakah mereka kaum musyrikin lebih baik atau kaum Tubba? Orang-orang Himyar di Yaman, dan Tubba adalah gelar bagi raja-raja mereka. Dan orang-orang yang sebelum mereka yang telah kami binasakan karena mereka adalah orang-orang yang sungguh berdosa. 38. Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. 39. Tidaklah kami ciptakan keduanya melainkan dengan hak atau benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Hadis seputar ayat 19. Dari Amir bin Shu'aib radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan sikap sombong. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. 2. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat orang yang menjuntai pakaiannya terseret dengan sombong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 30. Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah tentangku walau hanya satu ayat dan bicarakanlah tentang Bani Israel dan tidak ada dosa dengan itu. Siapa yang berdusta terhadapku dengan sengaja, maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Ayat 40. Sungguh hari keputusan hari kiamat adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya.
41 yaitu pada hari ketika seorang teman sama sekali tidak dapat memberi manfaat kepada teman lainnya dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. 42 kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah, sungguh dia maha perkasa, maha penyayang. 43 sungguh pohon zakum itu makanan bagi orang-orang yang banyak dosa. 45 seperti cairan tembaga yang mendidih dalam perut. 46 seperti mendidihnya air yang sangat panas. 47 peganglah dia, kemudian seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka. 48 kemudian tuangkanlah di atas kepalanya azab dari air yang sangat panas. 49 rasakanlah, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang perkasa lagi mulia. 50 sungguh inilah azab yang dahulu kamu ragukan. 51 sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. 52 yaitu di dalam taman-taman dan mata air. 53 mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadapan. 54 demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. 55 di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tentram, tanpa khawatir kehabisan atau khawatir sakit. 56 mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya selain kematian pertama di dunia. Allah melindungi mereka dari azab neraka. 57 itu merupakan karunia dari Tuhanmu. Demikian itulah kemenangan yang agung. 58 sungguh kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran. 59 maka tunggulah, sungguh mereka itu juga sedang menunggu. Asbabun Nuzul ayat 43 sampai 44. Abu Malik radhiyallahu an menuturkan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Jahal yang satu ketika datang membawa kurma dan mentega lalu berkata kepada kaumnya, Makanlah inilah zakum yang diancamkan Muhammad kepada kalian. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur. Ayat 49. Qatadah radhiyallahu an memaparkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kemarahan Abu Jahal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia diberitahu beliau bahwa Quran surat 75 34 sampai 35 ditujukan kepadanya Abu Jahal. Hai Muhammad, kau dan semua temanmu tak bisa berbuat apapun terhadapku. Kau tahu akulah yang orang paling berkuasa di negeri ini dan akulah yang paling gagah dan paling mulia. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayatnya adalah, sungguh pohon zakum itu makanan bagi orang yang banyak dosa. Sedangkan ayat 49 ayatnya adalah, rasakanlah sesungguhnya kamu benar-benar orang yang perkasa lagi mulia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.